Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan hanya bagi Allah Tritunggal. Bersama kita naikkan hormat bagi Allah Bapa. Hati kami tidak henti-hentinya ya Tuhan mengucap syukur kepada-Mu. Oleh karena kami hari ini boleh datang di hadirat-Mu. Karena kami sadar siapa kami yang boleh datang menghampiri Engkau yang Maha Kudus. Kami tahu bahwa kami tidaklah layak, kami tidaklah pantas. Tetapi kami bersyukur oleh karena karya penebusan Kristus. Kami boleh diterima, kami boleh dilayakkan, kami diperkenan oleh Tuhan. Untuk kami boleh menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan, kami datang menyembah kepada Engkau. Kami datang untuk menikmati akan hadirat-Mu. Bila Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati ibadah kami ini. Dan bila semua hal yang kami kerjakan di dalam ibadah ini, sungguh-sungguh untuk kemuliaan-Mu. Berkati dan sertai ibadah kami Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang boleh beranugerah melalui ibadah ini. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di pagi yang indah ini, marilah setiap kita yang mengasihi Yesus dengan segenap hati datang untuk menyembah dan mengagungkan Dia. Raja atas segala raja, kita masuk ke hadirat-Nya, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Segala hormat
Dalam mengikut Yesus, seringkali kita ragu apa yang Tuhan mau. Tapi percayalah, setiap rencana yang terbaik hanya datang dari Dia. Kita mau untuk terus beriman dan taat akan setiap perintahnya. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bersama kita pujikan tanpa syarat. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami, menolong kami, mengerti firman-Mu. Bukan hanya mengerti tapi juga menghidupinya. Bantu kami Tuhan, tolong kami menangkap pesan akan firman-Mu. Sehingga hidup kami betul-betul kami boleh hidup sesuai dengan apa yang memang Tuhan tetapkan. Apa yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom.
Apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan ya. Kalau saudara kabarnya baik-baik, karena dunia sedang tidak baik-baik ya. Tentu saudara tahu berita-berita akhir-akhir ini ya sangat menakutkan. Ya, 2023 bahkan para petinggi negara, para ekonom memprediksi banyak hal buruk ya tentang kondisi dunia saat ini. Biarlah itu tidak membuat kita takut, biarlah itu tidak membuat kita goyah, biarlah itu tidak menggentarkan hati kita. Ya, di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, tantangan hidup, biarlah kita tetap boleh setia mengiring Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca satu ayat. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ya. Boleh buka Alkitabmu, kalau kelihatan nggak ya? Agak kabur ya, kelihatan tapi ya. Ya, kalau sudah ketemu, kalau nggak kelihatan di depan, buka Alkitabnya ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin? Amin. Permisi tanya, berat apa enggak perintah Tuhan? Tadi sudah amin, katanya perintah-perintahnya tidak berat. Amin ya. Berat apa enggak? Sudah tidak amin ya. Tadi katanya amin, tidak berat. Berat apa enggak? Ya, kita sudah 2 kali nih belajar ya. Kalau soal eksposisi Injil Lukas ya, kita diajarkan bagaimana tanah yang menghasilkan itu karena mendengar dan melakukan firman. Ya kan? Berbicara tentang respon kita terhadap firman. Lalu Yesus berbicara berikutnya tentang pelita. Pelita juga berbicara tentang respon kita. Bagaimana pelita itu diletakkan di tempat yang tepat gitu ya. Bagaimana kita meresponi firman, diletakkan di tempat yang tepat. Berbicara tentang respon. Responnya apa kata Yesus? Mendengar ya. Nah, itu juga semua berbicara tentang bagaimana kita kalau mendengar ya pasti melakukan kan gitu. Persoalannya soal melakukan ini jadi pergumulan setiap kita. Ya kan? Dengarnya enak, tapi pas melakukannya enggak enak kan gitu. Tapi Yohanes mengatakan perintah-perintahnya itu enggak berat. Perintah-perintahnya itu tidak menekan. Yesus pernah mengatakan hal yang mirip ya. Dia mengatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan padamu, pikulaku yang kupasang, belajarlah padaku, karena semuanya itu ringan. Ringan apa berat? Berat. Kok bisa seperti itu, saudara? Apakah Alkitab ini bohong? Jelas kita nggak berani bilang kan gitu ya. Pasti ini kebenaran. Terus kenapa jadi seperti ini? Kenapa di dalam hidup kita nyata-nyatanya perintah Tuhan itu berat, sulit untuk kita lakukan. Bahkan sering kali kita mengalami tekanan. Nah, saudara, di sini bergantung kepada apa? Motivasi. Nah, ini yang sering kita lupakan, motivasi. Padahal ini yang penting. Saudara, kita sering kali berpikir bahwa Allah menghendaki kita taat tanpa peduli. Entah gimana surat taat, pokoknya taat. Ya enggak? Yang kita pikirkan Allah itu pengen kita taat. Dia enggak peduli gimana caranya. Pokoknya saya harus taat. Saudara, Allah mementingkan apa? Motivasi. Mentaati Allah bukan hanya sekedar pokoknya taat. Enggak, saudara. Motivasi yang salah di dalam ketaatan dengan saudara tidak taat bagi Allah sama-sama dosa. Nah loh, saudara taat dengan motivasi yang salah, dengan saudara tidak taat sama saja bagi Allah. Kok bisa salah gitu ya? Kan saya taat nih gitu. Saya kasih contoh. Saudara hati-hati ya ketika kita kan ada orang yang menggebu-gebu nih, sungguh-sungguh
habiskan waktu, tenaga, duitnya, ya, semua dikerahkan untuk melayani Tuhan nih, ya kan? Tetapi saudara, dia berusaha untuk menunjukkan cintanya kepada Tuhan nih, menggebu-gebu supaya terlihat dia lebih cinta kepada Tuhan, ya, dibanding semua orang lain gitu. Jadi dia ingin menggebu-gebu itu menunjukkan cintanya kepada Tuhan lebih dari semua teman-temannya. Saudara, apa yang menggerakkannya? Kesombongan. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Jelas enggak. Kita menggebu-gebu nih, cuman supaya untuk membuktikan bahwa kita lebih cinta dari teman kita gitu. Lebih cinta kita kepada Tuhan itu lebih daripada cinta teman kita itu kepada Tuhan gitu. Motivasinya salah. Itu kesombongan, membuktikan diri bahwa saya ini saleh, saya ini diperkenan oleh Tuhan, saya lebih cinta saya kepada Tuhan gitu daripada kamu cinta kepada Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting, yaitu motivasi. Karena motivasi ini sesuatu yang menggerakkan kita. Yang mendorong kita bagaimana kita taat. Gitu. Nah, apa motivasi kita? Secara umum, saudara, ada banyak orang digerakkan taat kepada Tuhan karena apa? Ketakutan. Takut dihukum. Kalau aku tidak taat, ini gimana ini? Saudara pernah merasa seringkali ketika hidup saudara itu ya, kayaknya keberantakan, kerjaan berantakan hari itu, di kantor dimarahin oleh bos gitu. Pokoknya hidup saudara kacau balau, pergi ke kantor tiba-tiba ban kendaraan saudara bocor gitu. Pokoknya ada aja, saudara mulai mikir, ini saya dosa apa? Betul nggak? Mikir gitu nggak? Bertubi-tubi persoalan muncul, saudara akan mulai mikir, saya dosa apa? Gitu. Saya mulai cari-cari, saya ini salahnya apa? Oh iya, tadi pagi saya lupa saat teduh, pantes hari ini kok sial sekali gitu. Jadi saudara, motivasi saudara saat teduh apa? Supaya hidup saudara nggak berantakan kan? Saudara merasa, wah ya pantes Tuhan marah ini, saya lupa saat teduh tadi pagi. Saudara pikir Tuhan saudara itu seperti apa itu ya? Baperan ya, dikit-dikit karena lupa saat teduh, wah ini gua pukul ya. Yang kita pikirkan, saya salah apa, dosa apa, kita mulai cari-cari. Dan itu yang terjadi kan dengan Ayub. Ketika dia hancur hidupnya, banyak masalah, lalu teman-temannya bilang apa tuh, kamu pasti ada dosa, coba cek hidupmu kan. Itu sebabnya kita dikungkung oleh rasa takut itu. Lalu kita mulai taat. Kita mulai lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kenapa kita takut? Kita takut dihukum. Kalau saya tidak taat gimana nih? Nanti Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, Tuhan mengutuk saya. Kalau Tuhan marah, Tuhan tidak berkati saya. Kalau Tuhan marah, Tuhan akan menghukum saya. Saudara, itulah agama. Agama selalu menuntut kita lakukan ini, berusaha untuk menyenangkan Allah. Kamu harus lakukan ini, kalau enggak Tuhanmu marah. Sebagai seorang anak yang baik gitu, kamu harus taat. Sebagai umat yang baik, kamu harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan Allahmu. Itu berbeda terbalik saudara dengan Injil. Injil enggak. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Allah. Kita ini orang berdosa. Bukan karena kita. Karena itu saudara, apa yang harusnya menggerakkan kita? Sebenarnya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 ini sudah diberitahukan bahwa inilah kasih kepada Allah. Baru dikatakan apa? Kita menuruti perintah-perintahnya. Kita harusnya digerakkan karena apa? Karena kasih. Bukan karena ketakutan, tapi karena kasih gitu. Nah saudara, ketika kita digerakkan karena kasih, maka itu tidak memberatkan. Ya kan, kalau saya tanya, waktu masa dulu, ini semua sudah nikah semua ya, waktu masa pacaran, ya, dulu masa pacaran.
Lebih gampang mana? Disuruh mamamu beliin barang apa disuruh pacarmu? Lebih suka mana? Lebih suka pacar ya. Kalau pacar minta tolong langsung berangkat gitu ya. Kalau mama berangkat juga. Tapi berangkatnya beda, saudara. Ya kan? Dua-duanya kita taati, tapi beda, saudara. Yang satu dengan semangat karena apa? Kita cinta. Tapi yang satu kita juga taat. Karena apa? Takut diomelin. Sama, saudara. Tapi yang mau menggerakkan berbeda, saudara. Yang satu berat. Cuma karena kita cuma takut diomelin daripada wah mamaku merepet, ini enggak habis-habis gitu ya. Saya berangkat aja gitu. Tapi kalau pacar yang suruh, ya kan enggak gitu. Kita dengan senang hati. Apa yang diperintahkan jadi sesuatu yang begitu ringan untuk kita lakukan. Karena apa? Karena kasih. Kenapa bisa ringan, saudara? Nih, baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena di dalam kasih tidak ada penghukuman. Ketika kita takut, itu ada penghukuman. Gak ada orang yang tiba-tiba takut, itu berkaitan dengan apa? Penghukuman, maka kita takut itu. Tetapi dikatakan di dalam kasih nggak ada penghukuman. Di dalam kasih makanya tidak ada ketakutan. Kenapa bisa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Di dalam kasih tidak ada penghukuman. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak ada penghukuman? Karena ada orang yang sudah membayarnya hukuman itu. Baca ini ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman karena apa? Yesus yang sudah membayar semuanya. Semua sudah tuntas, semua sudah lunas. Itu sebabnya kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman. Kita tidak usah takut lagi penghukuman. Karena apa? Semua sudah diselesaikan Yesus. Di mana? Di kayu salib. Dia sudah bayar lunas itu semua. Nah ini penting, saudara. Ini perlu kita tanamkan di dalam benak kita. Bahwa kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan akan hukuman. Semua sudah selesai. Semua sudah dikerjakan oleh Kristus. Dan kita tidak lagi takut ditolak oleh Allah. Oleh karena apa? Karena Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Kita tidak mungkin karena saudara tidak taat, lalu dia akan hukum. Enggak, semua sudah selesai. Saudara, ini yang perlu kita pahami. Karena ada banyak orang Kristen seringkali ketika menghadapi pergumulan yang bertubi-tubi dan seringkali berpikir bahwa Tuhan sedang marah kepada dirinya, Tuhan sedang menghukumnya karena dia kurang taat, kurang saleh, kurang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara, enggak demikian. Saudara harus mengerti ini, kalau enggak saudara akan salah paham terhadap segala pergumulan yang saudara hadapi. Saudara akan selalu berpikir bahwa kalau aku taat, Tuhan akan berkati aku. Kalau aku tidak taat, Tuhan akan menghukum aku. Itu yang seringkali ditanam di dalam benak orang Kristen. Jadi berkat Tuhan bergantung dengan ketaatan kita. Kalau aku taat, aku akan diberkati. Kalau aku tidak taat, aku akan dikutuk. Pasti susah, usahaku susah, pekerjaanku susah, hidupku susah, keluargaku susah. Karena aku tidak taat. Itu sebabnya setiap kali ada pergumulan kita selalu ngecek dosa kita. Tapi enggak demikian, saudara. Coba saudara baca ayat ini. Baca sama-sama supaya enggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Permisi tanya, Tuhan dulu ngasihi kita atau kita dulu mengasihi Tuhan? Ya, jelas ya. Dia katakan Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Artinya apa? Artinya kasih Tuhan kepadamu, kepadaku, tidak bergantung kepada kasih kita. Amin.
kasih Tuhan kepada kita tidak bergantung kepada kasih kita kepada Dia. Itu yang harus kita pahami. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Dia. Dia lebih dulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Itu artinya kasihnya nggak bergantung. Gua tunggu nih ya, kamu mengasihi saya apa enggak? Enggak, saudara. Paulus mengatakan pada waktu kita menjadi musuhnya, dia mengasihi kita. Jadi kasih Allah enggak bergantung kepada kasihnya kita. Lalu kasih Allah itu karena apa, saudara? Karena apa kasih Allah itu? Baca ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Apakah kamu tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kebenaran. Nah, saudara, ayat ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang Kristen ketika membaca ayat ini. Seringkali kita berhenti kepada, ini bisa nggak ya? Bisa ya. Ini ya, ketika pada kalimat ini, baiklah dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, ada banyak orang memahami ayat ini dengan mengatakan kalau kamu berdosa, ya, maka itu akan memimpin kamu kepada kematian. Tapi kalau kamu taat, maka itu akan memimpin kamu kepada kebenaran. Ini menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Itu berarti kebenaranmu bergantung kepada ketaatanmu. Kalau kamu taat, kamu akan dipimpin kepada kebenaran. Kalau kamu nggak taat, kamu berdosa, maka itu akan memimpin kamu kepada kematian. Itu yang kita pahami. Dan itu jadi masalah. Karena apa? Karena itu menggugurkan semua berita kabar baik atau Injil yang Paulus beritakan di dalam kitab Roma. Kalau saudara membaca kitab Roma dari pasal 1 sampai pasal 6, bagaimana dia memberitahukan tentang Injil. Bahwa kita dibenarkan bukan karena ketaatan kita. Kita dibenarkan karena ketaatan Kristus. Tetapi kalau kita melihat ayat ini dengan cara yang salah, kita akan berpikir karena kita taat, maka itu akan memimpin kamu kepada kebenaran. Dan kita berpikir karena ketaatan kita dipimpin kepada kebenaran. Enggak, saudara. Kita dibenarkan karena ketaatan Kristus. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Anaknya tidak berdosa. Dia tidak kenal dosa. Yang ada di dalam dirinya adalah kebenaran. Lalu dia taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Dan itu sebabnya dikatakan apa oleh Alkitab? Bahwa kebenarannya yang sudah mati di kayu salib itu, sang kebenaran itu, kebenarannya itu diperhitungkan kepada kita. Kebenarannya diberikan kepada kita. Maka kita menjadi orang benar. Bukan karena apa yang kita taati. Lalu gimana caranya kita melihat ayat ini? Saya permudah, saudara. Nah, saudara perhatikan ini. Dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Perhatikan ini, seseorang. Ya. Jadi kalau kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang, ya, maka itu akan seseorang ini, ya, itu bisa membawa kamu ke dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Seseorang ini bisa memimpin kamu kepada ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Ada berapa orang? Seseorang yang memimpin kamu kepada kematian, seseorang yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ada dua, ya. Yang satu memimpin kamu kepada kematian, yang satu memimpin kamu kepada kebenaran. Siapa mereka ini? Orang yang memimpin kamu kepada kematian, yang memimpin kamu kepada kebenaran. Siapa mereka? Ya, jadi ini berbicara tentang seseorang, ya, bukan berbicara tentang soal mentaatinya ini.
tapi berbicara tentang seseorang. Nah, ini yang kita seringkali luput. Siapa mereka yang bisa memimpin kamu kepada kematian, yang bisa memimpin kamu kepada kebenaran? Baca ini, oke? Roma 5 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya kan, satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Saudara perhatikan itu. Ya, ada berapa orang sini? Ada dua, ya. Satu orang, ya, yang memimpin kamu kepada dosa, kematian. Satu orang yang memimpin kamu kepada kehidupan. Siapa? Satu orang yang memimpin kamu kepada dosa, yang akhirnya membawa kamu kepada kematian. Satu orang yang menjadikan kamu benar dan akan akhirnya membawa kamu kepada kehidupan. Yang satu sudah ketahuan, ya. Yesus Kristus. Satunya lagi siapa? Hah? Siapa? Adam. Ya. Satunya lagi Adam. Ini berbicara tentang Adam pertama, Adam kedua. Yesus Adam kedua. Satu Adam, Adam jatuh dalam dosa. Yang membawa karena dosanya, semua kita dibawa kepada dosa. Karena ketidaktaatannya, karena pelanggarannya, itu semua kita dibawa, ya, kepada apa? Penghukuman. Tetapi karena satu perbuatan kebenaran, yaitu Kristus, maka kita semua dibawa kepada kebenaran dan beroleh hidup. Makanya dikatakan karena ketaatan satu orang, ya, kita semua telah menjadi berdosa. Jadi Adam adalah seseorang karena ketidaktaatannya memimpin kita kepada dosa yang membawa kita kepada kematian. Dan dikatakan Kristus itu adalah apa? Oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi Kristus adalah seseorang yang karena ketaatannya memimpin kita kepada kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan. Jadi saudara lihat di sini bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan bahwa bukan karena ketaatan kita, tetapi karena ketaatan Kristus. Jadi kita ini dibenarkan Allah, kita ini dikasih Allah, bukan karena ketaatan kita, tapi karena ketaatan Kristus. Ini yang harus kita tanamkan baik-baik, saudara. Karena kita seringkali berpikir bahwa karena ketaatan kita, bukan. Karena ketaatan Kristus. Tuhan memperhitungkan kita sebagai orang benar, Tuhan mengasihi kita karena ketaatan Kristus. Ini berarti apa, saudara? Ini berarti kebenaran itu sesuatu yang diberikan, bukan diusahakan. Demikian juga kasih, bukan sesuatu yang diusahakan, tapi diberikan. Saudara tidak bisa berupaya sedemikian rupa untuk supaya saudara dibenarkan Allah, enggak, karena itu diberikan. Status saudara benar itu diberikan. Saudara juga tidak bisa memaksa orang, ayo kasih aku, enggak bisa. Saudara berupaya bagaimanapun kalau orang itu tidak mau mengasihi saudara, enggak bisa. Kasih itu pemberian. Dan Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Melalui siapa? Yesus Kristus. Yang mati di salib bagi kita. Itulah cara Allah memberikan kasih-Nya. Itu sebabnya saudara, Dia mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Dia. Dia mengasihi kita bukan karena kita ini taat. Dia mengasihi kita oleh karena apa? Oleh karena Kristus, oleh karena ketaatan Kristus. Dan ini perlu kita camkan baik-baik, saudara. Supaya apa? Supaya kita ini enggak mudah itu diombang-ambingkan di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Karena apa? Karena iblis itu seringkali, saudara, itu menggoda kita.
Dia selalu ingin membawa pikiran kita kepada ketaatan siapa? Ketaatan kita. Dia selalu menuding kita tuh kan. Karena kamu nggak taat, karena kamu kurang soleh, kamu kurang serius, makanya kamu nggak layak. Saudara sering merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Aduh, bolak-balik orang Kristen. Aku tidak berkenan mencari perkenanan Tuhan. Saudara tidak perlu lagi cari perkenanan Tuhan. Kalau saudara tidak diperkenan oleh Tuhan, kita nggak boleh datang ke tempat ini. Bukan karena usahamu engkau diperkenan oleh Tuhan. Saudara harus sadar bahwa kita ini sudah diterimanya dari sejak awal. Ketika kita percaya kepada Kristus, percaya kepada karya salibnya, Dia sudah terima kita. Bukan tunggu dulu itu. Kalau saudara belajar cycle of work dengan cycle of grace, ya, karya daripada seorang teolog Emil Berner, dia memberitahukan bahwa itu ada perbedaan jelas gitu. Cycle of work itu selalu dimulai dengan apa? Achievement, apa yang engkau capai. Ketika engkau mencapai sesuatu, baru nanti ujung-ujungnya apa? Engkau diterima. Asal apa? Di tengah perjalanan itu, engkau harus bisa mempertahankan pencapaianmu itu. Baru engkau diterima. Itu sebabnya di tengah-tengah masyarakat kita melihat ada begitu banyak orang stres. Karena apa? Tuntutan. Orang berlomba-lomba ingin menjadi yang nomor satu kan. Berusaha sedemikian rupa ingin mencapai sesuatu. Untuk membuktikan diri supaya apa? Diterima di komunitasnya. Apapun dilakukan. Demi apa? Demi diterima. Mereka berusaha sedemikian rupa. Ada anak yang berusaha sedemikian rupa dapat terus nilai 100 supaya apa? Disayang oleh papa mamahnya. Begitu menyedihkan. Untuk bisa diterima dia harus achievement. Dia harus mencapai satu pencapaian, keberhasilan. Supaya apa? Diterima, disayang di tengah-tengah keluarganya. Dan itu sangat melelahkan. Tapi berbeda dengan cycle of grace, siklus anugerah. Dimulai dari apa? Penerimaan. Engkau diterima dulu oleh Tuhan. Engkau dikasihinya. Engkau diangkatnya jadi anak. Engkau diterimanya di dalam keluarganya. Baru setelah itu kita achievement. Kita berbuat sesuatu. Bukan lagi untuk supaya kita diterima. Tapi karena kita sudah diterima. Itu bedanya. Ketika kita melayani Tuhan, kita tidak lagi berupaya supaya saya diterima di surga. Supaya saya jadi anaknya. Supaya saya diperkenan oleh Tuhan. Enggak lagi. Kita tahu, kita sadar kita ini anak. Kita tahu kita ini sudah diterimanya. Kita sudah dikasihinya. Makanya aku berbuat ini karena aku sudah dikasihinya. Aku sudah diterimanya. Dan itu saudara pelayananmu tidak akan jadi beban. Engkau tidak akan merasa begitu lelahnya, begitu capek, terlalu banyak urusan. Karena apa? Karena engkau sadar, engkau sudah diterimanya. Dan itu bukan lagi suatu hal yang menekan. Beda ketika saudara melakukan sesuatu itu supaya saudara diterima oleh Tuhan. Saudara akan mengalami tekanan yang begitu berat. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu perhatikan baik-baik saudara. Ya, bahwa iblis seringkali mengatakan, kamu gak layak. Kamu itu berdosa, kamu itu gagal, kamu gak sungguh-sungguh. Dan itu yang seringkali kita rasakan setiap kali. Saudara. Makanya Tuhan selalu membawa kita kepada apa? Kepada satu pikiran, ini karena ketaatan Kristus. Bukan ketaatanmu. Kita harus bawa pikiran kita ke sana. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidupku, itu karena ketaatan Kristus. Bukan ketaatanku. Saudara, kalau kita punya pikiran seperti ini, kita sadar akan hal ini. Maka kita akan melihat segala pergumulan yang kita hadapi. Bukan lagi sebagai penghukuman Tuhan. Bukan karena Tuhan, waduh saya nggak sungguh-sungguh dijadi orang Kristen. Tuhan hukum saya, enggak lagi. Saudara. Karena kita tahu bahwa semuanya itu, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan benci sama kita. Bukan karena Tuhan marah karena ketidaktaatan kita. Bukan karena Tuhan ngambek dengan kita. Enggak, saudara. Karena apa? Karena Tuhan melihat kita, bukan dari perbuatan kita. Tapi dari perbuatan Kristus. Bukan karena ketaatan kita, tapi ketaatan Kristus. Bukan karena kesalehan kita, tapi karena kesalehan Kristus. Bukan kita. Saudara. Kalau Allah lihat kita, maka itu akan labil sekali.
sedikit begini, sedikit begitu, ya kan? Wah, baik nih hari ini saya berkati. Besok, wah, dia nggak baik nih, saya tarik nih. Wah, kan repot saudara. Ya. Tuhan memberkati saudara, itu bukan karena saudara baik. Bukan karena saudara taat. Tapi lagi-lagi karena ketaatan Kristus. Saudara baca ini. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ya, di sini Allah Bapa, ya. Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, di sini Paulus menggunakan sebuah argumen yang namanya a fortiori. A fortiori itu yaitu membangun sebuah argumen dari hal yang besar ke hal yang kecil, atau sebaliknya dari hal kecil kepada hal yang besar. Contoh, saudara tahu anak saudara itu nggak bisa naik sepeda. Apakah kasih naik sepeda motor? Enggak, pasti ya. Naik sepeda aja nggak bisa. Masa naik sepeda motor, kan bahaya sekali gitu ya. Naik sepeda dulu. Itu a fortiori. Dari hal yang kecil, yang harusnya sepeda dulu. Kalau sepeda bisa, kemungkinan naik sepeda motor bisa. Tapi kalau sepeda aja dia nggak bisa, lebih ngeri kan bawa sepeda motor gitu. Kita nggak mungkin kasih gitu. Nah, Paulus memakai argumen itu untuk membangun ini. Dia mengatakan Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia menyerahkannya bagi kita semua. Kapan dia menyerahkannya? Waktu kapan? Waktu kita lagi saleh atau waktu kita lagi berdosa? Hah? Kapan Tuhan menyerahkan anaknya bagi kita semua? Pada waktu kita ini sedang hidup saleh atau pada waktu kita berdosa? Pada waktu kita berdosa. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya saudara. Saudara berbuat baik ya, kepada orang yang pernah berbuat baik kepada saudara, atau lebih sulit yaitu saudara berbuat baik kepada musuh saudara atau orang yang benci kepada saudara? Pasti lebih sulit kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita kan. Ini sesuatu yang begitu sulit, begitu rumit, yaitu berbuat baik, mengasihi orang yang membenci kita. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Paulus mengatakan dia melakukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang begitu rumit, sesuatu yang begitu sulit, yaitu apa? Dia menyerahkan anaknya bagi kita pada waktu kita masih menjadi musuhnya, pada waktu kita ini membenci dia, pada waktu kita ini memberontak kepadanya. Itu sesuatu yang sulit. Kalau sesuatu yang sulit, sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang rasanya mustahil untuk kita lakukan, sudah dilakukannya. Paulus bertanya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lebih mudah bagi Allah mengaruniakan segala sesuatu ketika kita menjadi anaknya, bukan? Pada waktu kita sudah diangkatnya menjadi anak, pada waktu dia sudah mengasihi kita, sudah diterimanya dalam keluarganya, bagi Allah lebih mudah memberikannya dibanding sebelumnya ketika dia mengasihi kita pada waktu kita menjadi musuhnya. Tapi yang kita sering kali pikirkan apa? Soal yang belakangnya itu. Kok saya nggak dikasih, kok saya nggak diberkati, apa karena saya kurang saleh gitu. Lu dia sudah mati bagimu. Gak mungkinlah dia nolak kita sekarang. Ketika kita sudah jadi anaknya. Gak mungkin sudah dikutuknya, gak mungkin sudah dibuangnya ketika sudah jadi anaknya. Gak mungkin saudara gak diterimanya, gak dikasihinya karena saudara tidak taat itu. Dulu aja kita ini musuhnya. Kenapa sekarang ketika kita sudah jadi anaknya, lalu kita mulai ketakutan, kalau saya tidak taat nanti saya dihukum. Kita perlu bertanya, kita ini anak atau bukan? Kita sudah betul-betul sungguh-sungguh percaya Yesus atau enggak? Kenapa kita masih takut
dengan penghukuman itu. Saudara ingatlah bahwa tidak ada hal yang berhasil yang kita lakukan bagi Allah atau hal yang gagal kita lakukan bagi Allah yang akan menambah atau mengurangi kasih-Nya kepada kita. Saya ulangi, tidak ada hal yang berhasil kita lakukan bagi Allah atau yang gagal kita lakukan bagi Allah yang akan menambah atau mengurangi kasih Allah kepada kita. Tatkala kita sukses melawan dosa, pada waktu kita sukses di dalam pelayanan, itu tidak akan pernah membuat kasih-Nya bertambah kepada kita. Jangan saudara berpikir, wah karena aku sudah serius nih ya, sudah hidup kudus, aku sudah mati-matian, maka kasih Allah akan berlimpah, makin banyak. Enggak. Tidak akan menambah apa-apa. Sebaliknya, ketika saudara merasa, aduh aku gagal nih jadi berkat kali ini. Aduh aku gagal nih dalam kesaksian hidupku. Aku gagal nih di dalam pelayananku. Saya ingin beritahu saudara, itu tidak mengurangi kasih Allah kepada saudara. Artinya apa? Kasih Allah kepadamu tidak bergantung kepadamu. Tidak bergantung kepada perbuatanmu. Betapa labilnya kita punya Allah yang bergantung kepada kita. Saudara, apapun tindakan Allah tidak bergantung kepada kita. Lalu mungkin muncul pertanyaan saudara dari tadi ya, yang menggelitik. Wah kalau begitu enak nih jadi orang Kristen, bebas buat apa aja. Saya nggak taat nggak apa-apa nih. Karena kan nggak bergantung sama saya itu. Bergantung sama Kristus. Saya bebas buat dosa gitu ya. Saya nggak taat nggak apa-apa gitu. Nggak begitu saudara ya. Kembali lagi saudara. Saya percaya kalau saudara betul-betul mengalami kasih Allah yang besar, saya percaya saudara tidak mungkin tidak mentaatinya. Kalau saudara betul-betul mengalami kasih Allah yang besar, saudara tidak mungkin tidak mentaatinya. Nih ya ayatnya. Baca sama-sama Lukas 7 ayat 47. 1, 2, 3. Ya, ini perkataan Yesus. Ingat cerita ini? Sudah lupa ya eksposisinya. Ini kan sudah dibahas kan bulan lalu ya. Ingat ya, cerita apa ini? Hah? Sudah lupa. Ketika dimunculi satu cuplikan ayat aja bingung ya. Ingat ya, ini cerita tentang Yesus yang diundang oleh Simon, ya. Simon ke rumahnya untuk makan, ya. Lalu di situ datanglah seorang perempuan berdosa yang terkenal di kotanya sebagai perempuan berdosa. Saya tidak tahu dosanya apa, Alkitab tidak menyebutkannya, tapi ini pasti sangat buruk. Kenapa? Terkenal satu kota, saudara. Bayangkan. Dikenal satu kota sebagai perempuan berdosa, berarti hidupnya nggak beres nih. Pasti betul-betul buruk ini ya. Karena nggak mungkin kan kalau cuma dosanya kecil-kecil aja, nggak sampai terkenal gitu ya. Pasti ini akan buruk sekali dan banyak sekali atau besar sekali dosa yang dia buat sampai terkenal di seluruh kota, orang semua tahu. Lalu tiba-tiba dia tersungkur di kaki Yesus, lalu dia menangis di kaki Yesus. Karena air matanya ngalir, lalu dia mulai lap itu dengan rambutnya. Lalu dia mulai cium kaki Yesus, dia minyakin dengan minyak yang wangi. Nah, Simon, ya, yang tahu, Simon orang Farisi ya, bukan Simon Petrus ya, jangan salah paham saudara ya. Simon orang Farisi, lalu dia berkomentar gini, kalau dia nabi, harusnya dia tahu dong ini siapa. Dia keberatan, dia protes dengan tindakan perempuan itu dan dengan Yesus gitu. Kenapa Yesus kok biarin gitu? Ini kan orang berdosa gitu. Nggak layak kan, dia ini nabi, orang suci. Kenapa berdekatan dengan orang berdosa?
Padahal orang satu kota itu juga tidak mau bergaul dengan perempuan ini. Gitu. Simon merasa jijik, merasa bingung gitu. Dengan tindakan Yesus dia protes dalam hatinya. Dan Yesus tahu. Lalu Yesus ngomong sama Simon, Simon, aku ingin berbicara sesuatu kepadamu. Ya silahkan guru. Lalu Yesus seperti biasa, pakai perumpamaan. Ada 2 orang berhutang kepada seorang penghutang. Yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Lalu tiba-tiba sang pemberi hutang mengatakan lunas semua, nggak usah dibayar. Pertanyaan Yesus adalah, mana yang lebih mengasihi orang yang sudah membebaskan hutangnya ini? Jawabannya simpel kan, siapa aja bisa jawab, kita pun bisa jawab. Ya pasti yang 500 dong. Dia utangnya lebih banyak kan gitu ya. Dia pasti kamsya mungkin berlutut-lutut sampai cium-cium kaki gitu ya. Karena apa? Utangnya banyak tiba-tiba lunas. Yang 50 ya terima kasih lah gitu ya. Tapi enggak gimana-gimana lah, utangnya dikit kok gitu ya. Serah utang mungkin 5 miliar, yang satu utang 100.000 ya kan. Yang 100.000 ya biasa-biasa aja itu. Dia mengatakan pasti yang gede lah. Yesus mengatakan betul. Lalu dia mulai lihat perempuan itu. Dia mengatakan, aku datang ke rumahmu dari tadi. Engkau tidak siapkan air untuk aku cuci kaki. Tapi perempuan ini, dia membasuh kakiku dengan air matanya lalu menyekahnya dengan rambut. Dari tadi kata Yesus, aku datang ke rumahmu. Engkau tidak mencium aku. Tapi perempuan ini dari tadi, tidak henti-hentinya cium kakiku. Aku datang di rumahmu dari tadi. Engkau tidak pernah meminyaki kepalaku dengan minyak. Tapi perempuan ini, dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu Yesus mengucapkan kalimat ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, ia juga sedikit berbuat kasih. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata kepada Simon, engkau merasa hidupmu baik, engkau merasa hidupmu bermoral, engkau merasa hidupmu dosanya dikit, dan engkau merasa dosamu diampuni sedikit, dan itu sebabnya engkau sedikit juga berbuat kasih kepadaku. Engkau tidak lakukan apa-apa karena engkau merasa hidupmu baik, dosamu sedikit, sedikit diampuni, engkau juga sedikit berbuat kasih kepadaku. Tapi lihat perempuan ini, dia tahu dia orang berdosa. Dosanya begitu besar, dosanya begitu banyak. Dia tahu dia sudah mendapatkan pengampunan yang begitu besar, kasih yang begitu besar, makanya dia banyak berbuat kasih. Saudara, apakah engkau merasa bahwa dosamu sedikit dan engkau merasa sedikit diampuni? Kalau seorang itu merasa dirinya begitu banyak dosanya dan dosanya banyak itu sudah diampuni, dia tahu dia dikasihi banyak. Dia akan banyak berbuat bagi Tuhan. Gak ada lagi hitungan. Itu sebabnya tadi di awal, saya mengatakan, Yohanes mengatakan apa? Kalau kasihmu kepada Tuhan, maka perintah-perintah itu tidak berat. Engkau akan mentaatinya. Karena engkau sadar bahwa dosamu yang banyak sudah diampuni. Engkau sudah banyak dikasih. Maka engkau akan mengasihi dia. Dan orang yang mengasihinya, itu akan mentaati firman-Nya. Yesus mengatakan begini, sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Pertanyaannya, apakah engkau sudah dikasihinya, mengalami kasihnya yang besar? Atau saudara menganggap, ya enggak itu. Itu sebabnya saudara memberitakan Injil kepada orang yang merasa dirinya baik. Itu lebih sulit, saudara, dari orang penjahat. Ya. Karena apa? Orang yang merasa dirinya baik tidak butuh sang juru selamat. Hidupnya baik, bermoral loh. Itu susah. Saudara mau ngomong apa? Loh, dia tidak merasa berdosa. Tidak butuh. Sulit. Orang yang merasa dirinya baik, enggak merasa itu pengorbanan Kristus itu besar bagi dirinya. Dia orang baik kok. Tapi pada waktu engkau sadar bahwa engkau orang berdosa, dosamu itu begitu besar, dan itu diampuni oleh Tuhan. Sudah lunas, selesai. Dan engkau betul-betul merasakan begitu besar kasihnya.
saudara akan mengasihinya lebih sungguh. Saudara akan berbuat banyak bagi dia. Kenapa? Karena engkau sudah mengalami kasih. Itu sebabnya saudara ingatlah baik-baik bahwa ketika kita mentaati Tuhan, ya, bukan untuk menyenangkan dia, bukan supaya saudara diterimanya, bukan karena saudara ketakutan. Saudara harus buang konsep itu jauh-jauh. Selama saudara punya konsep itu, maka perjalanan rohanimu akan berat. Saudara akan berupaya sedemikian rupa bagaimana Tuhan disenangkan, bagaimana Tuhan diperkenan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah berkenan karena perbuatanmu. Tuhan berkenan kepada kita oleh karena apa? Oleh karena karya Kristus. Bukan karena kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Enggak, Tuhan lihat kita karena ketaatan Kristus. Saudara akan mengalami begitu banyak tekanan yang begitu berat pada waktu saudara gagal taat. Saudara akan menyalahi diri sendiri. Aduh, aku kurang saleh, aku kurang sungguh-sungguh. Saudara akan betul-betul menyalahi dirimu sendiri. Ketika engkau mengandalkan hidupmu, kesalehanmu dari ketaatanmu sendiri. Atau sebaliknya engkau akan menyalahi Allah. Terlalu tinggi Tuhan standarmu ini. Aku nggak bisa capek. Karena apa? Saudara berusaha untuk menyenangkan Allah dengan ketaatanmu. Dan itu tidak pernah berhasil. Bangsa Israel sudah membuktikannya bagaimana mereka taat pada hukum Taurat. Dan itu tidak membuat mereka menjadi baik. Buruk. Mereka menyalahi diri. Mereka bahkan menuding Allah. Kenapa? Allah memasang standar terlalu tinggi. Saudara merasa seperti itu? Merasa firman Tuhan itu terlalu tinggi. Kenapa? Saudara berusaha mentaatinya dengan kekuatanmu sendiri, dengan kemampuanmu. Saudara berusaha untuk menyenangkan Allah dengan ketaatanmu. Dan sebaliknya, ketika engkau berhasil, apa yang terjadi? Engkau akan merasa sombong. Ini semua karena aku. Karena aku saleh. Karena aku taat. Lihat hidupku. Saleh. Luar biasa. Aku orang hebat. Saudara, orang yang kalau tidak karena Injil, selalu jatuh di dalam hal seperti ini. Selalu jatuh di dalam kecemasan. Kalau dia gagal, dia akan dihantui dengan rasa bersalah yang begitu besar. Kalau dia berhasil, dia akan menjadi sombongnya luar biasa. Tapi ketika orang hidup karena Injil, karena kasih karunia, dia tahu pada waktu dia berhasil, ini bukan karena aku, tapi karena 100% karena Allah. Allah yang berkarya di dalam hidupku. Dan pada waktu aku gagal, dia tidak menyalahi dirinya sendiri. Dia tidak membenci dirinya. Karena dia tahu ada pengampunan Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah yang dia bisa nikmati. Karena dia tahu Tuhan mengasihinya bukan karena perbuatannya, tapi karena Kristus. Dan pengampunan itu selalu diberikan. Dan itu sebenarnya dia selalu datang dan dia selalu bertobat. Dan dia selalu memperbaiki hidupnya. Dan dia selalu tahu bahwa dia diterima di hadapan Tuhan. Bukan karena dia, tapi karena Kristus. Dan itu melegakan. Sekarang tinggal pilihan kepada kita. Kita mau taat oleh karena kita takut atau kita taat karena kita mengasihi Allah. Karena Allah sudah mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Dan sebagai bentuk kasih kita mentaatinya. Bukan supaya kita ini diperkenan olehnya, supaya hidup kita ini diberkati. Bukan. Tapi karena aku sudah diampuni, sudah dikasihinya. Dan aku ingin mengasihinya dengan aku mentaatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk karya salib. Untuk penebusan-Mu. Yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini seringkali kami mengandalkan diri kami. Kami berusaha untuk taat supaya hidup kami diberkati. Supaya usaha kami makin berkembang. Supaya kehidupan kami makin sejahtera. Dan ketika kami tidak taat, kami mengalami ketakutan. Kami takut dihukum. Kami takut kualat. Kami takut Allah murka. Kami takut Tuhan mengutuk hidup kami. Sehingga apa yang ada dalam hidup kami menjadi hancur. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami boleh belajar bagaimana hidup di dalam kasih karunia-Mu. Bukan karena ketaatan kami diperkenan, kami dikasihi, kami diterima. Tapi karena ketaatan Kristus. Biarlah di dalam kasih karunia-Mu lah kami berjalan. Kami mengiring Engkau. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kekuatan-Mu. Dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami bukan dengan mengandalkan kesalehan kami.
Bukan karena mengandalkan ketaatan kami, tapi ketaatan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan juga sama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk EBS dan juga Pos PI Bukit Palma. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk Elion Bible Study yang saat ini sedang berlangsung di 4 rayon 3 pos PI. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang menyertai baik hamba-hamba-Mu yang mengajar maupun jemaat-Mu yang belajar. Biarlah kami sama-sama bisa berproses melalui pembelajaran ini. Kami boleh makin paham kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sekedar untuk mengisi pengetahuan kami, tetapi lebih lagi Tuhan, firman itu boleh mengubah hidup kami. Kebenaran-Mu betul-betul memerdekakan kami. Kebenaran-Mu mengubah hidup kami, pola pikir kami, hati kami. Dan bila Tuhan Engkau yang boleh menyertai melalui semua proses pembelajaran ini, kami pun boleh terus bertumbuh. Makin hari boleh makin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan yang berkati juga untuk Pos PI Bukit Palma. Kami berdoa untuk pembuatan surat izin untuk pembangunan gereja di sana. Bila Tuhan Engkau yang berkarya melalui jemaat-Mu di sana, Tuhan juga buka jalan. Biarlah izin pembangunan itu boleh berjalan dengan lancar. Sehingga gereja-Mu boleh dibangun di sana. Dan biarlah Tuhan yang terus memimpin akan kehidupan jemaat-Mu di sana. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Juga untuk kebutuhan biaya untuk pembangunan nanti. Tuhan kiranya Engkau yang juga boleh mencukupkan. Kami serahkan untuk pergumulan jemaat-Mu di Pos PI Bukit Palma. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bait berdiri. Bersama dengan seluruh jemaat di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ku datang ya Bapa,
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Saya undang jemaat boleh berdiri. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, menghadap keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami sekali lagi memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu, juga berkati untuk setiap pengurus yang akan mengolahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi
Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh.